Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hadilatul Mursida, dengan NIM 1860 2052 23218 dari kelas PGMI 3D. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dan model pengembangan kurikulum. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas, yakni ada 7. Yang pertama, model humanistik. Yang kedua, model subjek akademik. Yang ketiga, model rekonstruksi sosial. Yang keempat, model teknologi. Yang kelima, model pendidikan gerak. Yang keenam, pendidikan petualangan. Dan yang terakhir, pendidikan kebugaran. Baik, langsung saja menuju ke materi yang pertama, yakni model humanistik. Kurikulum humanistik adalah model perencanaan kurikulum yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara total. Potensi yang dimaksud adalah perpaduan antara domain afektif yang meliputi emosi, kepribadian, dan nilai, serta kemampuan spiritual dengan domain kognitif yaitu kemampuan dan intelektualnya. Selanjutnya menuju materi yang kedua, yakni model subjek akademik. Model kurikulum subjek akademis yaitu model kurikulum tertua dan sangat praktis sehingga mudah disusun dan mudah digabungkan serta mengutamakan isi atau subject matter yang merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu, sehingga kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, materi yang selanjutnya yakni model rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksionis sosial merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif seperti membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam kurikulum rekonstruksi sosial, tujuan program pendidikan setiap tahun dapat berubah tergantung dengan perkembangan dalam suatu masyarakat. Sedangkan metode yang menjadi titik utama dalam metodenya menggunakan prinsip keselarasan antara tujuan nasional dengan tujuan pembelajar. Menuju materi yang selanjutnya yakni model teknologi. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tools teknologi. Sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga dengan teknologi sistem atau sistem teknologi. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kurikulumnya berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Contoh-contoh model pengajaran tersebut adalah pengajaran dengan bantuan film dan video, pengajaran berprogram, mesin pengajaran, pengajaran modul, pengajaran dengan bantuan komputer, dan lain-lain. Dalam arti teknologi sistem, teknologi pendidikan menekankan pada penurunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Program pengajaran ini bisa semata-mata program sistem, bisa program sistem yang ditunjang dengan alat dan media, serta bisa juga program sistem yang dipadukan dengan alat dan media pengajaran. Materi selanjutnya yakni model pendidikan gerak.
Pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Di Amerika Serikat, program pendidikan gerak mulai berkembang sejak tahun 1960-an, yang pelaksanaannya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Kerangka kerja program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh atau apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha atau bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang atau di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan atau hubungan yang terjadi. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerak anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan gerak, keseluruhan konsep itu dimanfaatkan dan dielaborasi serta menjadi wahana bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuan geraknya, termasuk jika dalam kurikulum tersebut dimasukkan beberapa orientasi kecabangan olahraga seperti senam atau permainan, bahkan dansa sekalipun. Ruang lingkup kurikulum pendidikan yang diorientasikan melalui permainan kependidikan dan senam kependidikan. Materi yang selanjutnya yakni pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan membelajarkan siswa tersebut tentang tanggung jawab dan pengambilan keputusan melalui aktivitas gerak dalam situasi yang baru tersebut. Program pendidikan luar ruang yang mengandung elemen bahaya yang nyata, di mana hasilnya dapat dipengaruhi oleh tindakan peserta. Selanjutnya materi yang terakhir yakni pendidikan kebugaran. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, serta kecerdasan emosi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.